Ya, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu kepada Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Madi Duki Karisma Putra, NRP 110122096 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai asetosal atau asam asetil salisilat yang merupakan salah satu obat golongan NSAID yang banyak digunakan sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, serta antiplatelet. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dimulai dari Kevin. Oke, perkenalkan nama saya Kevin Manuel dan saya akan mempresentasikan hasil analisis kualitatif FTIR. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Salsabila dengan NRP 110125137 yang akan mempresentasikan tentang spot test, yaitu 5 metode spesifik untuk mengidentifikasi senyawa sampel asetosal. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia Sialoho, NRP 110125242. Saya akan mempresentasikan sifat fisikokimia dan reaksi kimia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai spektroskopi UV pada asetosal atau asam asetil salisilat. Jadi, spektroskopi UV digunakan untuk identifikasi gugus kromofor dalam suatu senyawa berdasarkan kemampuannya menyerap radiasi ultraviolet dan cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Pada asetosal, kromofor utamanya adalah cincin benzena yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi sehingga senyawa ini dapat menyerap sinar UV. Lalu berdasarkan data pada poster, yaitu dalam suasana asam itu diperoleh puncak serapan maksimum atau lambda max-nya itu pada 230 nanometer dan 278 nanometer. Sedangkan dalam suasana basah itu diperoleh lambda max-nya itu pada 231 nanometer dan 298 nanometer. Terjadinya pergeseran panjang gelombang dari 278 nanometer menjadi 298 nanometer pada suasana basah menunjukkan adanya perubahan lingkungan elektron pada molekul. Hal ini disebabkan oleh ionisasi gugus asam yang meningkat, delokalisasi elektron sehingga penyerapan cahaya terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Dari hasil spektrum UV-Vis tersebut dapat disimpulkan bahwa asetosal memiliki sistem elektron terkonjugasi yang berasal dari cincin aromatiknya, sehingga memberikan karakteristik serapan yang khas dan dapat digunakan untuk membantu identifikasi senyawa. Demikian penjelasan mengenai spektroskopi UV-Vis pada asetosal dan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk hasil spektra infrared dapat dilihat di pada poster kami, di mana yang dilihat pada spektra infrared adalah spektra infrared ini mendeteksi gugus fungsi yang terdapat pada asetosal, yaitu ditunjukkan oleh peak yang mengarah atau menjorok ke bawah sesuai dengan panjang gelombang tertentu. Untuk interpretasi FTIR yang pertama yaitu kita mendapati terdapat gugus fungsi OH stretch pada asam karboksilat di daerah gugus fungsi yaitu sekitar 4000 hingga 1500 cm pangkat min 1, yaitu sekitar 2500 hingga 3300. Lalu untuk yang kedua kita mendapati gugus fungsi CH stretch pada aromatik atau benzenanya pada asetosal itu di rentang 3000 hingga 3100 cm pangkat min 1. Lalu untuk gugus karbonil yang terdapat pada ester yang stretch CO itu terdapat pada
panjang gelombang ke 1750, sekitar 1750 cm pangkat minus 1, yaitu panjang gelombang yang sangat menjorok sekali ke bawah. Dan juga kita mendapati juga gugus karbonil tapi dari asam karboksilat yang terdeteksi oleh spektra di angka ke 1700 cm pangkat min 1. Lalu kita juga mendapati gugus fungsi yang terdeteksi di daerah sidik jari, yaitu sekitar 1500 hingga 400 cm pangkat min 1, yaitu ada CC atau yang terdapat pada aromatik, ikatan pada aromatik atau benzen, yaitu pada sekitar daerah 1450 hingga 1600 cm. Lalu yang terakhir di spektra kami mendapatkan hasil CO, gugus fungsi CO yang terdapat pada ester dan asam, yaitu sekitar spektranya sekitar 1200 hingga 1300 cm pangkat min 1. Baik, mari kita beralih ke tahap identifikasi sampel menggunakan metode spot test. Pada slide ini terdapat 5 parameter utama yang kita gunakan untuk mengonfirmasi karakteristik spesifik dari zat sampel asetosal. Pertama, dilakukan uji organoleptik dengan cara mengerus zat sampel bersama kalium hidrogen sulfat, KHSO4. Reaksi ini menghasilkan bau cuka yang mengindikasikan adanya gugus asetat di dalam sampel. Kedua, kita melihat perbedaan reaksi sampel dalam etanol saat direaksikan dengan FSL3. Melalui proses pemanasan, larutan akan berubah menjadi coklat tua atau ungu kecoklatan akibat terhidrolisisnya zat. Sementara itu, tanpa pemanasan, larutan hanya menunjukkan warna kuning jernih kecoklatan. Ketiga, dilakukan uji warna menggunakan 2 reaksi khusus. Ketika sampel direaksikan dengan reaksi Froude, akan terbentuk warna ungu, sedangkan dengan reaksi Marquis akan menghasilkan warna merah darah yang sangat jelas. Keempat adalah uji esterifikasi. Ketika sampel direaksikan dengan metanol dan dikatalis oleh asam sulfat, terbentuklah senyawa metil salisilat. Hasil ini ditandai dengan munculnya aroma khas minyak, gondopur atau aroma buah yang kuat. Terakhir, sebagai parameter fisik penentu, kita melakukan uji sublimasi menggunakan pelarut aseton air. Proses ini menghasilkan bentuk kristal spesifik yang unik untuk zat ini di bawah pengamatan mikroskop. Secara keseluruhan, kelima hasil positif dari spot test ini memberikan konfirmasi visual dan organoleptik yang kuat mengenai identitas dan kemurnian senyawa yang kita uji sebelum dilanjutkan ke analisis spektroskopi. Baik, saya akan menjelaskan sifat fiskokimia dan reaksi kimia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sifat fiskokimia dari asetosal berdasarkan data pemberian dan kelarutannya. Pemberian secara organoleptis, asetosal berbentuk habur putih, umumnya seperti jarum. Senyawa ini tidak berbau atau berbau lemah, namun perlu dicatat bahwa jika asetosal mulai terpapar kelembapan udara, ia akan perlahan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat, sehingga akan mulai mengeluarkan bau cuka yang tajam. Kelarutannya, asetosal memiliki sifat kelarutan yang sukar dalam air, tetapi mudah larut dalam etanol. Ia juga larut dalam kloroform dan agak sukar larut dalam eter. Kedua, reaksi kimia. Pada proses bisa kita lihat reaksi pemecahan asetosal ketika asetosal direaksikan dengan asam atau basa atau dipanaskan. Gugus ester pada asetosal dan asetosal akan terputus. Asetosal akan terurai kembali menjadi asam salisilat dan asam asetat. Dan kesimpulannya, asetosal adalah senyawa
SAID yang struktur esternya relatif tidak stabil karena mudah terhidrolisis menjadi asam salisilat, di mana sifat kimia ini dapat diidentifikasi secara visual melalui spot text maupun secara akurat menggunakan instrumen IR dan UV vis. Sekian presentasi saya, terima kasih.